do the right thing, somebody dies. You do the wrong thing, somebody dies. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini sudah bergabung bersama saya nih dua teman kongko BB69. Yang pertama adalah Mas Dian, admin dari WV Corner. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat-sehat ya, Mas? Puji Tuhan, sehat-sehat nih. Bentar lagi kita merayakan hari kemenangan ya. Amin, amin. Insya Allah. Lusa nih. Nah, yang berikutnya adalah admin dari Sini Aja Channel, Bre Alfian. Apa kabar, Bre? Baik, selamat malam. Alhamdulillah baik kabarnya. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Nah, Mas gimana? Sehat juga? puji Tuhan, sehat. Harus sehat selalu nih. Apalagi udah tadi itu yang kita akan merayakan Idul Fitri ya. Iya, bener banget. Jadi harus tetap jaga kesehatan nih. Pastinya. Nah, pada kesempatan kali ini nih kita mau bincang-bincang sebuah serial superhero baru yang baru aja ditayangkan di Netflix. Dan yang seperti kita tahu, memang ada pada beberapa tahun ini nih, kayaknya ini sepertinya banyak sekali film-film atau bahkan serial-serial superhero yang dirilis nih, baik diangkat dari komik yang sudah sangat kita kenal, atau ada beberapa yang belum familiar sama sekali, dan bahkan nih beberapa film atau serial ini diangkat dari benar-benar ide yang baru nih. Nah, kali ini kita akan membicarakan mengenai serial yang diangkat dari buku komik karya Mark Millar dan Frank Quitely ya, dan dibintangi oleh Josh Duhamel, Ben Daniels, Leslie Bibb, Ian Quinlan, dan lain-lain nih. Nah, Mark Millar sendiri ini sudah dikenal dengan karya-karyanya seperti Kick-Ass, Kingsman, The Secret Service, Wanted, Civil War, dan banyak karya lainnya yang benar-benar fenomenal. Serial ini sendiri sebenarnya ini cukup singkat, di mana season pertamanya berjumlah hanya 8 episode, dan untuk season keduanya masih belum ada kabar pastinya, karena mungkin harus melihat reaksi dari season pertamanya nih. Feedback, ya. Yang konon akan direncanakannya itu paling cepat itu adalah pertengahan 2022 atau 2023 nih kalau memang jadi dibikin season 2-nya. Dan apalagi kalau bukan Jupiter's Legacy. Nah, sekarang nih yang saya ingin tanyakan nih pertama ke Mas Dian dulu kali ya, Mas Dian ya. Oke. Apa sih nih yang kalian harapkan sewaktu pertama kali diumumkan bahwa ini ada serial baru nih, atau misalnya muncul foto-foto atau pengumuman pemainnya nih dari Jupiter Legacy nih? Gimana? Oke. Untuk serial ini sih jatuhnya saya kembali, saya pernah memakai istilah nungguin nggak nungguin gitu. Jadi satu hal waktu pas ini diumumkan saya cukup notice gitu. Ada satu serial baru bertema superhero dari Netflix gitu. Yang dimana saya tidak terlalu antusias sih karena ketika melihat trailernya pun banyak komentar yang mengatakan jangan pasang ekspektasi tinggi gitu kayaknya untuk serial ini. Meskipun ada juga yang memasang ekspektasi cukup tinggi kayaknya dengan mengatakan kalau Jupiter's Legacy ini The Boys-nya Netflix nih gitu. Tapi di satu sisi saya pribadi itu merasa saat ini di era 2020-an awal ini apakah itu menjadi momen yang tepat untuk memunculkan satu buah series superhero baru di tengah banyaknya series-series ataupun film bertema serupa gitu, yang terutama dari franchise raksasa Marvel dan DC, terus juga yang masih panjang banget perjalanan mereka, dan juga suksesnya Amazon dengan The Boys, dan juga yang baru-baru ini Invincible gitu. Jadi apakah ini menjadi satu momen yang pas buat Netflix menghadirkan lagi satu series bertema superhero gitu? Masih adakah slot tempat buat superhero baru gitu kan? Tantangannya berat banget gitu. Yang dimana sebetulnya Netflix sendiri sudah punya di Umbrella Academy ya, yang cukup sukses, tapi ini kita akan melihat satu buah series
bertema superhero yang masih kita tanda tanya nih, karena sepertinya ini kan jatuhnya seperti Invincible nih, salah satu cerita superhero yang tidak terlalu banyak orang baca komiknya, mungkin dibandingkan dengan raksasa seperti dikenal gitu. Jadi kalau saya sendiri jatuhnya seperti tadi gitu, nungguin nggak nungguin, karena gitu ngelihat trailernya pun saya agak sedikit curiga gitu dalam hati saya, bisa jadi ini nggak banget nih hasil akhirnya nih. Tapi ternyata setelah nonton sih kesan saya kalau dibilang jelek banget pun enggak, tapi kalau dibilang untuk masuk taraf bagus juga enggak juga sih, kata saya sih middle lah gitu. Mungkin nanti kita bahas lebih lanjutnya, tapi kalau untuk dari saya sih kesan saya untuk Jupiter's Legacy dari awal sampai akhirnya saya nonton 8 episode itu sih, Mas. Oke. Nah, kalau dari si Bre ini gimana nih? Bre Alfian nih, apa nih yang diharapkan nih waktu mendengar pengumuman atau bahkan melihat istilahnya trailernya? Hampir sama kayak Mas Dian sih. Nggak naruh banyak ekspektasi tinggi juga. Karena sebenarnya kalau soal film superhero itu kan jujur nggak terlalu suka banget ya. Maksudnya kayak lebih seringnya itu kalau superhero kan selalu generik apa ceritanya selalu tentang good guy lawan bad guy, itu selalu aja superhero kayak gitu. Jadi kayak nggak begitu mengharapkan sebuah cerita yang ya maksudnya nggak ya itulah ekspektasinya nggak banyak-banyak. Jadi pas terus setuju juga sih kalau memang banyak jadi pada yang bilang kalau bandinginnya sama The Boys, sama Invisible, dan ini dari Netflix tuh kayak mau ngalahin dari Amazon gitu loh kan. Tapi apa ya, sebenarnya untuk Jupiter Legacy ini momennya memang kurang tepat sih. Kata Mas Dian kan, apakah ini momennya tepat di antara sekian banyak film superhero yang ditampilin gitu kan di tahun ini. Menurut saya sih sepertinya memang momennya, karena filmnya kan juga banyak nggak dikenal kan, kayak Mas Dian juga, dan yang terkenal kan masih sama DC. Jadi dia ngeluarin saat ini pun jadinya orang nggak terlalu intriguing untuk nonton ke situ, untuk nonton seriesnya juga. Dan dari banyak banyak yang bilang kayak, oh ini saingan The Boys nih, dan akhirnya ketika menonton ya ekspektasinya mungkin ada bermacam-macam, yaitu nanti bisa kita bahas nantilah lanjut lagi. Tapi ekspektasinya sebenarnya nggak begitu tinggi juga sih, dan kayak nggak banyak sebenarnya. Jadi kayak pas nonton pun juga nikmatin seadanya aja gitu. Gitu sih kayaknya sih. Kalau saya pribadi sih dalam arti misalkan kalau saya pribadi di saat diumumkan akan dibuat film ini, jujur kan saya kan juga nggak familiar nih. Tapi justru itu yang menarik buat saya sih. Dalam arti saya ini tipe orang yang mengharapkan justru munculnya atau diangkatnya film-film superhero dari komik-komik yang dulu itu belum pernah atau tidak familiar nih buat kita nih. Kayak waktu itu kita udah sempat ngomong sama Mas Dian nih, seperti contohnya Guardian of the Galaxy. Dulu siapa sih yang tahu sih istilahnya? Atau Iron Man dulu itu dikala X-Men-nya lagi tenar-tenarnya, atau Spider-Man lagi tenar-tenarnya, Iron Man lagi istilahnya agak turun, terus Captain America agak turun. Nah, itu tapi diangkat. Nah, kali ini sih menurut saya sih justru bagi saya ini justru ini saatnya untuk superhero komik-komik yang tidak terlalu familiar di dunia itu harus mendapatkan tempat sih menurut saya. Tapi saya tidak mengharapkan sesuatu yang bombastis atau sesuatu yang istilahnya yang wah, atau istilahnya sesuatu yang harus kayak Captain Marvel istilahnya, atau sesuatu yang kayak DC segala macam. Itu saya tidak ada pengharapan, tapi saya berharap bahwa ada sesuatu yang berbeda sih untuk yang dari serial ini sih, seperti itu. Nah, sebelum kita lanjutin nih, kalian berdua ini sewaktu menonton serial ini familiar gak sama komiknya? Gimana? Enggak sama sekali. Belum ya, belum baca ya. Nah, kalau Mas Dian juga belum ya. Nah, sama. Saya juga belum. After watching pun sampai
bikin konten saya belum lihat komiknya sama sekali. Belum lihat komiknya, oke. Nah, pas nonton serial ini nih saya belum lihat komiknya, tapi setelah itu saya sudah lihat, nanti kita bahas di belakang nih. Nah, sekarang saya mau tahu nih, tadi kan pengharapannya atau istilahnya apa yang diharapkan. Nah, sekarang ini pas kalian menonton serial ini nih, sensasi atau perasaan kalian gimana nih? Dari Bre Alfian gimana, Bre? Sensasinya itu karena memang nggak mengharapkan apa-apa terlebih dahulu ya, itu saya biasa aja sih. Di awal-awal episode itu masih ada action-actionnya ya, dan aku kayak mikirnya, oh ini action nih, kayak ya hampir banyak kan film-film superhero pasti action kan, jadi kayak mungkin ceritanya bakal tentang action mulu, tapi pas mulai masuk pertengahan itu malah actionnya kurang, maksudnya nggak banyak, dan jatuhnya malah lebih ke dramanya. Dan karena ya menurutku itu adalah istilahnya sebuah cerita yang baru juga ya, kayak di Umbrella Academy yang dia ngangkatnya tentang keluarga disfungsional kan. Nah di sini juga dia ngangkatnya tentang keluarga, tentang generasi tua sama generasi muda, yang dia itu nggak akur antara yang orang tuanya sama anaknya. Dan di situ kayak ada sebuah konsep baru sih dari sebuah cerita superhero gitu. Jadi nggak generik soal melawan yang jahat-jahat mulu, tapi tentang keluarga juga diangkat di sini. Dan itu menurutku jadi, setelah nonton ke episode selanjutnya itu jadi kayak ada feel untuk, oh ini ceritanya beda dari superhero yang lainnya gitu, nggak generik soal melawan orang jahat mulu. Dan enjoy aja nonton sampai akhir tuh, kayak gitu sih. Nah, kalau dari Mas Dian sendiri gimana, Mas? Kalau saya pribadi ya, jujur nonton ini sih boring, Mas. Dan jujur cukup membosankan bagi saya, terutama di episode-episode awal gitu, karena pace-nya lambat. Ini jelas pace-nya lambat banget sih menurut saya untuk sebuah series yang bertemakan superhero, karena emang dia lebih mengedepankan dramanya yang sangat kental gitu. Tapi yang membuat saya boring itu lebih kepada narasi, baik alur maupun plotnya ini tidak jelas gitu. Awalnya tuh mau dibawa kemana sih sebetulnya ceritanya ini gitu, karena ternyata kita cukup dikejutkan gitu dari episode awal bahwa series ini mengangkat dua timeline yang berbeda dijadikan satu, tapi benar-benar dengan style yang berbeda, yang kayak nyaris nggak ada koneksinya gitu, yang bikin saya bingung gitu. Bahkan yang timeline yang jadul itu yang tahun 1929 itu awalnya cukup lama mengangkat tema tentang pasar saham yang jatuh, Wall Street yang runtuh, dan itu cukup saya nggak ngerti awalnya itu mau dibawa kemana sih background mereka masih muda ini gitu, yang ternyata ujung-ujungnya hanya berhulu pada bagaimana proses mereka mendapatkan kekuatan superhero mereka itu, dan itu cukup mendapatkan proses yang sangat lama gitu, yang bahkan kalau di timeline yang sekarang itu drama keluarganya terlalu bertele-tele sih kata saya, yang bahkan kayaknya cuma ngangkat isu tentang hubungan yang tidak harmonis antara si bapak dan kedua anaknya ini ya, si Brandon sama si Chloe gitu. Jadi itu cukup bikin saya boring sih. Sama satu lagi actionnya yang di episode pertama, kesan saya kok melihatnya kayak seri-seri CW ya. Jadi kalau untuk visual efeknya sendiri sih kayak nggak konsisten ya. Saya ngerasa di beberapa episode kayak bagus nih, tapi ingat yang episode awal, cara terbangnya aja kayak ini banget gitu, alat banget gitu, dan itu membuat pesan saya di awal, karena itu ada di episode 1 tuh jadi cukup bikin saya drop juga gitu untuk melanjutkan ke episode-episode selanjutnya, yang ternyata sejauh saya berjalan episode demi episode ya saya baru benar-benar connect ke series ini, mulai menikmati itu episode 5, 6 ke atas lah, 6, 7, 8 saya baru benar-benar bisa mulai menikmati series ini gitu. Jadi awal-awal tuh terutama episode 1, 2, 3 itu boring, dan mungkin banyak juga dari penonton yang lain yang bisa jadi feel-nya sama seperti saya dan udah meninggalkan series ini gitu. Itu sih saya. Oke. Nah ini juga banyak dikeluhkan oleh netizen nih, dalam arti dibilang bahwa dalam arti nih film nih kok sepertinya lambat, terus istilahnya film ini kok kayak drama superhero tapi drama. Tapi kalau superhero drama keluarga itu mirip kayak Superman and Lois gak sih, Mas? Kan juga tentang dua anak juga ya. Iya sih, tapi beda sih. Apa namanya ya?
Terlalu bertele-tele kalau yang ini. case-nya. Nah, terus apalagi ini ditambah ini cara penyampaian itu dibelah menjadi dua timeline waktu ya. Ini kayak ngingetin kayak Godfather Part 2 nih, di mana ada masa kini dan masa lalunya nih waktu dia muda nih. Nah, kalau saya pribadi ini kan saya emang tidak familiar dengan komiknya pas waktu nonton nih ya. Terus abis itu saya tidak terlalu berharap banyak dan saya tidak terlalu mencari tahu nih. Dalam arti tidak terlalu mencari tahu nih mengenai apa segala macam. Pas nonton ini jujur saya sih enjoy aja karena saya tahu nih bakalan ke arah mana nih. Sepertinya kalau saya mendapatkan kesan ini bahwa ini nih pasti nih ingin dibangun nih karakter dari para superhero yang tuanya dulu nih. Jadi supaya melihat nih apa yang membuat mereka ini menjadi sekarang ini nih, menjadi istilahnya mengangkat nilai-nilai yang nggak boleh membunuh. Dalam arti ini kan konfliknya paling besar kan sekarang ini adalah bisa nggak superhero ini beradaptasi dengan zaman sekarang yang dimana para villain itu semakin ganas, dalam arti semakin istilahnya menghalalkan segala macam, boleh membunuh segala macam, sedangkan hero ini ya akhirnya kan pada berjatuhan tuh karena nggak boleh, harus menahan kekuatan mereka, nggak boleh menghukum dengan cara sekasar-kasarnya. Dan itu saya pribadi cukup menikmatinya sih, dan saya tahu nih ini akan mengarah kepada apa nih yang dua timeline ini. Timeline pertama itu jadi sebagai istilahnya gini, sebagai mencerminkan bahwa apa yang sedang terjadi sekarang dan apa yang dahulu itu dibangun nih, dalam arti dibangun bersama-sama nih. Dan ini nih sebenarnya saya semakin suka setelah saya membaca komiknya. Ternyata ini maksudnya dalam arti ternyata supaya ini kan kebetulan habis saya nonton ini saya mencari tahu nih, saya baca nih karena penasaran nih. Ternyata dengan saya membaca komiknya saya ngerti bahwa sang penulis naskah atau sang penulis naskah ingin supaya kita ini mempunyai ikatan batin kepada karakter-karakter tokoh-tokoh utamanya ini nih, dalam arti yang udah tua-tua nih, bahkan kepada yang muda-muda kita jatuh cinta istilahnya kepada anak itu si Brandon. Kita jatuh cinta tuh, wah ini benar-benar seorang yang istilahnya yang baik hati, yang berusaha untuk menjadi panutan atau istilahnya menjadi istilahnya yang bapaknya inginkan. Atau kita dihadapkan dengan si Chloe, aduh nih si Chloe ini ngaco banget nih, jadi sebel kita sama Chloe-nya. Tapi kalau kita baca komiknya itu malah jadi ternyata ini maksudnya dalam arti seperti itu sih. Kalau yang saya tangkap sih seperti itu. Jadi ini memang ada maksudnya dan saya sih sangat setuju. Kalau saya pribadi nih sangat setuju ini dibuat seperti ini. Nah kalau saya nanya sama si Bre Alfian nih, kan kemarin juga udah baca Bre ya. Kalau setelah membacanya, apakah merubah persepsi nggak terhadap serial ini atau enggak juga? Berubah sih. Berubah karena benar-benar kalau misalkan ya aslinya nggak mau spoiler ya, kalian baca sendiri aja komiknya, tapi benar-benar di komiknya itu cepet dan ya itu tuh kayak kan ada satu buku itu ada 5 chapter seperti itu ya, dan itu tuh benar-benar hampir beda banget sama series ini, dan cuma kayak ngangkat dari buku chapter satunya aja di series ini, dan itu kayak benar-benar pengenalan karakternya. Setuju banget sih sama BB69 Mas Dewan kalau di sini tuh untuk membangun simpati kita sama karakternya, karena memang nanti kalau misalkan lanjut season 2 itu bakal gila kalau ngikutin komiknya. Itu bener-bener aku yang udah baca itu jadi kayak oh my god, ternyata kayak gini yang dimaksudkan season 1, kenapa kok lambat kayak gini tuh karena mau dibangun untuk season 2-nya yang nanti mungkin bisa jadi bakal gila kayak komiknya. Kalau yang belum baca sih pasti kayak kok kayak gini, dan kenapa kok lama, kayak Mas Dian tadi kok terlalu banyak bertele-tele, jadi jatuhnya boring, dan mungkin bagi yang nggak suka film drama superhero di episode 1, 2, 3 bakal ninggalin. Tapi ya sebenarnya memang harus sabar dulu sih, biar apa istilahnya masih tetap enjoy untuk ditonton sebenarnya kalau yang suka drama itu, karena biar kita simpati ke karakternya. Dan untuk dua timeline-nya tuh memang dibandingin sama yang present day itu lebih menarik
ke yang flashback tahun 1929 karena memang benar-benar di situ tuh bikin membangun kita lihat masa lalunya para orang tua ini, bagaimana dia dari kehilangan orang tuanya, kan si Sheldon Simpson kehilangan orang tuanya sampai dia dapat kekuatan sama keluarga yang lain, sama istrinya, sama teman-temannya. Itu benar-benar dibikin kayak gitu. Dan itu tuh benar-benar memang dibikin untuk season 2-nya nanti. Jadi ini kayak benar-benar season 1 itu untuk introduction-nya aja sih. Setelah dibaca komiknya, itu benar-benar season 1 itu untuk pengenalan aja. Beneran. Nah ini kemarin kan saya bilang, udah Bre, cepetan baca tuh, pasti nanti ngerubah deh pemikirannya. Ternyata bener ya. Nah, berubah. Karena memang beneran gokil sih kalau misalkan yang udah baca komiknya beneran gokil. Nggak nyangka bakal kayak gitu. Nggak nyangka banget. Nah, Mas Dian nanti penasaran nih. Jadi gini, mungkin kalau beberapa orang ini membandingkan ini seperti istilahnya kisahnya ini seperti kalau orang bilang seperti The Boys, seperti Invisible, karena mereka mengharapkan seperti gore-nya nih, karena di komiknya memang kedepannya itu bakalan gila-gilaan sih. Tapi kalau saya pribadi kan untung awalnya itu saya nggak dengar kabar soal itu sih. Dan kalau saya nonton sih ini pas awal saya nonton nih, sebelum saya baca komiknya, saya udah mengira ini pasti ini bakalan kayak tipe-tipe Game of Thrones nih, dalam arti bisa sesuatu terjadi nih ke depannya nih. Dan ternyata itu pas di ending season 1 dan itu ternyata benar baru diungkapkan nih siapa nih si otaknya nih, bener ya Mas Dian ya. Dan arti ya itu kan benar-benar sadis tuh, dalam arti dia bisa melakukan hal itu dalam arti terhadap istilahnya darah dagingnya sendiri. Nah ini emang dari awal itu saya nonton itu pelan-pelan itu saya pikir nih pasti ini ada sesuatu nih dalam arti, dan ternyata itu benar sih, mungkin nih arah-arahnya nih mungkin dibandingin dengan serial lainnya ya mungkin saya bisa bilang ini nanti bakalan seperti Game of Thrones sih, atau ya kayak kisah-kisah film-film Hamlet lah atau apa ya, itu pengkhianatan tuh. Jadi kita mau tahu nih sebenarnya ini mana yang baik, mana yang jahat, mana yang istilahnya yang gila, mana yang istilahnya yang mana yang itulah pokoknya semuanya tuh. Seperti itu Mas Dian. Nah nanti Mas Dian tanpa penasaran gak nih? Tapi ya kalau ngomong soal Mas Alfian dan Mas Tiawan di sini setelah baca komik berubah gitu persepsinya tentang series ini. Tapi kan ini penonton Netflix tidak semuanya akan membaca komik gitu. Nah, kan nggak mungkin gitu. Series ini menyertakan di iklannya promote bacalah komiknya kalau misalnya kita series ini tidak bagus. Kan nggak mungkin gitu juga. Makanya kita murni pure ngelihat secara versi live action ini aja gitu. Kalau untuk menilai series ini secara keseluruhan. Tapi mungkin kalau kita penasaran lebih jauh tentang Jupiter's Legacy ini, memang bakal penasaran sih untuk melihat komiknya gitu. Apalagi kan kita masih digantung nih apakah season 2-nya dilanjut atau enggak. Kalau lihat feedback-nya nanti gimana nih. Netflix kan sekarang agak sadis juga karena persaingan antar series itu cukup banyak dan mereka cukup banyak meng-cancel series-series yang sebetulnya potensial tapi karena cukup banyak yang harus masuk ya yang menguntungkan buat mereka aja yang bakal dilanjutkan gitu. Jadi ya mungkin ini salah satu saran yang baik juga untuk kita membaca komiknya gitu, baik yang mungkin agak menilai kurang seperti saya setelah nonton season pertama, atau mungkin juga yang pada akhirnya cukup penasaran tentang Jupiter's Legacy ini secara keseluruhan. Saya setuju dengan Mas Dian, karena nggak semua orang itu pasti akan mendapatkan istilahnya keinginan untuk membaca komiknya, mencari tahu ya, dalam arti ya. Dalam arti kan ada banyak orang juga cuma hanya ingin menonton. Tapi ya jujur aja sih kalau saya pribadi tadi itu bilang kalau sebelum saya membaca komiknya pun saya udah suka nih dengan ini. Kalau saya pribadi nih, saya nggak ada masalah mengenai pace-nya yang lambat, mengenai actionnya kok kayak gini, terbangnya kok kayak gini, itu bagi saya masih tolerable bagi saya. Nah, karena saya nggak mengharapkan seperti action ala-ala The Boys atau ala-ala Marvel seperti itu. Dan tadi emang benar kata Mas Dian itu ya, kita nilai secara filmnya dulu nih. Dan itu yang saya dapat sih adalah bahwa saya menyukai film ini walaupun istilahnya nggak spesial tinggi istilahnya, dan tapi ini masih menurut saya ini masih bisa saya enjoy, saya nonton nih.
dari pembangunan karakternya menurut saya sih bagus sih, pembangunan karakter masing-masing dari para tokohnya itu menurut saya sih cukup bagus sih, seperti itu. Mungkin tadi ya kita nggak bisa nutup mata bahwa istilahnya ada beberapa kelemahan di mana tidak konsisten CGI-nya, cara berantemnya segala macam itu emang benar sih, itu memang ya salah satu kelemahan. Bahkan bagi para penggemar komiknya pun istilahnya terbagi menjadi dua juga nih. Yang satu ini suka-suka aja, yang satu itu merasa durasi 8 episode itu kok disia-siakan. Terlalu lama ya jadinya ya. Karena di dalam komiknya itu perjalanan menjadi para superhero itu nggak sepanjang ini. Cepet banget ya. Cepat banget, dalam arti ceritanya itu pun terbagi dua, Mas. Dalam arti di sisi yang mereka bilang, aduh ini kok buang-buang waktu banget sih, bayangin aja tuh. Kalau di komik itu cuman book 1, book 2 itu cuman jadi total 10 buku. 10 buku, ini kan 8 episode kan kurang lebih kan harusnya berapa, bisa mengcover dalam arti tanda kutip ya. Betul. Sedangkan ini kok kayak bener-bener slow banget. Dalam arti kalau kita lihat kan kayak WandaVision aja cuman segitu, terus habis itu Captain America, The Falcon and the Winter Soldier juga cuman segitu, bisa meringkas untuk full nih, dipadetin nih. Kenapa ini seolah-olah dipanjang-panjangin nih? Mungkin bagi banyak orang seperti itu sih. Nah, kalau kelebihan dan kekurangan daripada film ini apa nih? Kalau dari Mas Dian? Kalau kelebihannya ya, saya agak bingung deh. Bingung apa, Pak? Bingung nih. Kalau kelebihannya bingung, bilang aja nggak ada kelebihan. Nggak, kalau saya sih masih cukup mengapresiasi effort dari tim produksi Netflix ya untuk membuat series ini, karena meskipun tidak konsisten gitu secara visualnya, tapi ada beberapa parts yang saya merasa ini cukup mahal nih CGI-nya gitu. Jadi beberapa hal gitu saya cukup bisa menikmati gitu, baik dari action-nya, terus juga tim desain production-nya yang di era tahun 20-an terutama cukup mengingatkan saya akan series Peaky Blinders sih. Style berpakaiannya saya cukup suka tuh, yang vintage gitu, yang jadi saya lebih ke situ sih. Kalau untuk narasi ceritanya kan saya seperti saya bilang, saya kurang menikmati gitu karena pace-nya yang terlalu lambat dan bertele-tele gitu. Jadi itu udah termasuk dari poin kekurangan bagi saya sih. Yang di samping juga kalau tadi Mas Teon bilang twist-nya itu cukup bisa berpengaruh ke depannya, tapi untuk saya pribadi twist-nya itu saya merasa ini kayak apa ya, twist yang nggak perlu gitu, karena saya nggak baca komiknya ya. Karena saya nggak baca komiknya, saya merasa misalnya tokoh yang ternyata antagonisnya itu pure si George, itu nggak masalah, tetap bagus gitu. Tapi twistnya ini terkesan dipaksakan ada di episode terakhir, yang semuanya baru dijelasin di episode terakhir itu, yang dimana kita nggak ada clue-cluenya itu kalau si Walt ini ternyata seorang impostor. Saya merasa itu kayak satu hal yang harus dipaksakan ada gitu, meskipun karena saya nggak baca komiknya. Kalau di komiknya mungkin udah dijelaskan lebih, dijabarkan lebih gitu. Jadi kalau untuk bagi saya twistnya itu salah satu poin kekurangan sih, twist yang agak sedikit apa ya, membuat makin tanda tanya besar gitu. Kalau bikin plot hole yang lebih besar lagi, yang dimana kita aja belum tahu nih ada season kedua apa enggak. Jadi itu sih kalau saya tambahan untuk kekurangannya. Iya. Cuman sih sebenarnya menarik juga sih, Mas, dalam arti gini. Twistnya kan ternyata, ini spoiler alert, twistnya kan ternyata ya kakaknya sendiri kan, dalam arti kan. Iya, sedangkan dari awal itu kan ya emang permasalahan mengenai ayah keluarga nih, ayah dan anak, itu kan keluarga. Ternyata itu masalahnya muter-muternya di keluarga lagi nih istilahnya. Ya ini kan tanda kutip kan kayak film-film kerajaan zaman dulu kan juga gitu tuh ya, raja terus ngatanya pangeran ada apa terus nah kayak gitu tuh. Nah ini justru ini sebenarnya sih cukup berhubungan sih, dalam arti di mana justru kita akan semakin berpikir, loh kenapa nih kok sampai kakak ingin melakukan sesuatu nih, ini kan kakaknya sendiri nih. Sedangkan dari awal itu kita lihat nih, walaupun kita melihat bahwa si Walter nih selalu kan berusaha untuk misalnya untuk menjaga si Sheldon ya, walaupun dalam arti dia juga udah jengah juga tuh dari awal kan, terus karena selalu bertentangan pendapat nih, selalu bertentangan pendapat dengan si Sheldon nih. Nah, di sini kan justru perlahan-lahan nih kita awalnya itu diperlihatkan bahwa ini kakak beradik nih bersama-sama menjelajahi sampai ke negeri entah berantah, melewati badai segala macam. Tapi
di masa kini kok dia jadi gini nih. Nah itu kalau bagi saya ini justru itu yang menarik nih. Ini kita ngomongin ini sebelum baca komik nih. Justru saya berpikir sebenarnya apa nih yang terjadi nih. Nah tapi tadi itu ujung-ujungnya adalah bagi banyak orang itu ngapain buang-buang waktu 8 episode istilahnya gitu kan, seperti itu. Nah kalau dari Mas Bre gimana Bre? Mas Alfian? Ya kalau dibalikin ke audiensnya, itu kan pasti kebanyakan lebih suka mengharapkan film superhero actionnya ya daripada dramanya. Dan sebenarnya ya setuju sama Mas Dian juga sih kalau untuk kelebihannya nggak begitu banyak yang ditonjolin juga. Dan istilahnya bagi audiens itu memang jadinya jatuhnya kelamaan. Dan untuk endingnya di akhir itu, yang twist di akhir itu memang jadi kesannya dadakan juga, kayak dari awal kayak nggak ada apa-apa tuh, tiba-tiba di akhir dibikin dadakan dia jadi kayak gitu kan. Jadi itu benar-benar kalau misalkan mereka yang nggak penasaran untuk baca bukunya, mereka ya kayak lah endingnya cuma gini doang. Jadinya kayak Mas Dian itu, jadi kayak asalnya kayak nggak begitu suka lah dan kayak boring lah series ini, karena emang benar-benar itu sih seperti Mas Tiawan tadi bilang, kepanjangan dibikin 8 episode, padahal kalau di bukunya dari 2 buku itu, buku pertama chapter 1 sampai 5 itu cuma chapter pertama doang yang diambil, sama kayak sebelumnya doang yang diambil ceritanya. Jadi kayak bener-bener lama banget. Dan makanya setuju sih kalau misalkan di buku komiknya pun dibagi 2, ada yang suka dan ada juga yang ngerasa kelamaan. Dan untuk itu kelebihannya mungkin kalau dari saya sendiri tuh dari konsep ceritanya sih, karena saya kan sudah bosen ya sama film superhero yang generik ceritanya soal ngelawan yang jahat-jahat buluk. Jadi akhirnya kayak wah ini ada yang soal drama, ada konsep baru, yaitu yang menurutku jadi sebuah kelebihan di film di series ini sih, di series Jupiter Legacy. Dia menawarkan konsep tentang drama keluarga di superhero. Jadi nggak soal aksi-aksi aja. Walaupun akhirnya kalau ke tangan audiens lagi, mereka pasti lebih milihnya yang aksi daripada drama. Nah untuk kekurangannya itu saya mikirnya hampir di ceritanya mungkin bagi sebagian banyak orang pasti agak bingung. Kan tadi Mas Dian juga bingung kan, kayak perpindahan antara masa lalu sama masa sekarang itu, flashback tahun 1929 sama present day-nya itu kan agak nggak nyambung kan. Nah itu juga jadi salah satu kekurangannya di series ini bagi sebagian banyak orang yang pengen aksi, nggak pengen drama, jadinya kayak ada kurangnya. Narasinya yang dibangun juga sedikit kurang rapi mungkin. Terus sama kostumnya yang agak, kalau saya pribadi kostumnya agak kok kayak gitu ya, maksudnya warna-warni, maksudnya nggak sekeren-keren kayak Iron Man misalkan, keren kan tuh kayak gitu. Ini kan kostumnya kayak udah nemplek aja di badan, warnanya kayak gitu, yang pakai orang tua lagi kan, kakek-kakek. Jadi agak gimana? Kan jadinya untuk kostum agak nggak nyaman aja sih, kayak gitu sih. Sama ya tetap cukup menghibur sih, tapi ya itu harus sabar nontonnya. Kalau bagi yang tetap pengen coba nonton ya sabar dulu. Dan juga balik lagi ke tadi yang awal kata Mas Dian, ini nggak bagus juga, series bukan yang bagus banget dan juga yang nggak buruk banget sih, kayak tengah-tengah, memang bener-bener middle. Gitu sih. Saya pribadi juga setuju nih sama kedua teman kongko BB69 nih. Saya setuju bahwa mungkin bagi beberapa orang ini agak bertele-tele nih. Tapi ya seperti tadi saya bilang itu, karena mungkin saya sama kayak si Bre Alfian nih, dalam arti udah bosen dengan istilahnya superhero yang big book banyak itu. Tapi saya ternyata ini disuguhkan suatu superhero yang agak lambat, dan istilahnya dibangunnya ini benar-benar agak lambat, apalagi dibelah 2 nih, dalam arti masa lalu dan masa kini nih. Jadi ini pasti ada maksud tertentu nih, dan itu justru jujur aja itu membuat saya tertarik nih terhadap serial ini nih, karena saya pikir mungkin dibelahnya itu cuma 1 episode doang, ternyata enggak tuh, panjang episode kan kayak gitu kan, bolak-balik. Kalau bagi beberapa orang itu bilang, ini pemotongannya ini kok mendadak nih. Misalnya kayak Mas Dian agak-agak bingung nih, kok tiba-tiba beralihan. Atau ada beberapa netizen itu kalau kita baca-baca review ini merasa ini kok agak
agak kasar, tiba-tiba bolak-balik. Kalau saya pribadi sih tidak bermasalah sih mengenai itu sih, dan saya masih bisa menikmatinya sih. Cuma yang tadi itu mungkin bagi beberapa orang itu alangkah baiknya itu di-press istilahnya. Dalam arti kan sekarang kan waktu berharga nih, dalam arti ini. Kenapa? Apalagi kan kejar-kejaran season 2 apakah akan dilanjutkan apa enggak, itu kan beresiko tinggi dalam arti ya. Padahal yang tadi saya bilang itu 10 buku nih, dari 10 buku masa 8 episode ini cuman 1-2 buku doang istilahnya ya. 2 buku awal. Dari 10 cuman 2 buku aja. Nah, itu kan jadi akhirnya jadi ya pro kontra sih. Tapi saya suka justru sebelum baca ini pun saya suka sih. Nah, sekarang saya mau nanya nih, dari tokoh-tokoh yang ada gak yang menurut kalian ini yang kalian jatuh cinta? Dari Bre Alfian gimana, Bre? Kalau sebelum baca komik itu sebenarnya itu nggak begitu banyak yang dicintai sebenarnya. Jadi kayak nggak ada yang benar-benar jadi ngesip ke salah satu superhero-nya sih. Tapi setelah baca buku sebenarnya kayak kan pandangannya sebelum baca komiknya kan bakal si Sheldon-nya, si orang tuanya nih pas baca komik. Nah, sekarang ini coba kita bilang jangan sebelum baca komik deh. Jadi pas bener-bener pure pas baru nonton film ini. Ya, begitu ya Mas Dian ya? Nggak banyak sih. Nggak ada sih. Kayaknya nggak terlalu ngasih banyak. Kayak nggak. Maksudnya kayak aku lebih menyeluruh gitu ke semua karakter sih. Nggak ada yang favorit banget. Nggak ada yang favorit. Atau ada yang benci. Katanya ini ngapain sih karakter ada nih, mendingan dibuang aja. Mungkin kayak si Chloe ya, kayak dia tuh ngapain sih gitu. Di jatah screen time-nya juga dikit gitu. Dan kalau memang bagi orang yang audiens yang awam nonton kayak lagi buat apa? Karena kebanyakan kan screen time-nya anak-anak superhero-nya kan kayak dikit banget tuh. Kayak dikembanginnya dikit. Yang lebih banyak dikembangin itu malah screen time-nya yang orang tuanya. Betul. Jadi ini kayak mereka buat apa nih? Kayak pengembangan karakter untuk mereka anak-anak ini jadi kayak orang diangkat. Gitu sih. Nah, itu yang saya dapatkan bahwa mungkin nih season 1 buat orang tuanya nih. Nanti season 2-nya itu namanya kan legacy. Season 2-nya baru istilahnya dimunculin nih. Ini kenapa dari awal ini saya berpikir ini wah ini ya udah ini mungkin nih saatnya nih season 1 ini diberesin orang tuanya ini. Gimana hubungan mereka, baiknya gimana, perkumpulan tanda kutip ini terhimpunnya perkumpulan mereka itu seperti apa. Karena kalau secara logika kalau kita ngomong berdasarkan komik cuman dikenalin gitu kita juga istilahnya ya udah lewat aja. Tapi dengan kayak gini nih justru saya berpikir oh ya udah ini kalau gitu nih saatnya orang tua nanti nih di season berikutnya dengan puncaknya seperti itu ya ini saatnya nih anak yang muda-muda nih kayaknya ke depannya nih seperti itu sih. Itu kalau menurut saya sih kalau dari sudut pandang Mas Alfian kan seperti itu. Tapi kalau seperti yang menurut pandangan saya seperti yang tadi barusan saya ngomong sih. Gitu. Nah, kalau Mas Dian gimana Mas Dian? Ada yang jatuh cinta atau istilahnya atau yang sebaliknya ini ngapain nih kayak si Chloe ngapain ada nih? Sejujurnya sih karakter di sini apa ya? Penokohannya tuh sangat lemah gitu. Karakterisasinya bagi saya sangat lemah karena mirip-mirip gitu semuanya tuh flat aja gitu, nggak ada yang nothing spesial lah. Pokoknya nothing spesial bagi saya untuk Jupiter's Legacy ini digambarkan di versi live action-nya. Nah, karena baik tokoh utamanya gitu maupun tokoh antagonisnya kata saya sih ya tidak ada yang spesial gitu. Tapi kalau disuruh memilih satu yang agak mendingan bagi saya, justru saya kebalikan dari Mas Alfian. Saya milih Chloe aja kalau untuk dari yang cukup menyita perhatian saya gitu. Karena bisa dibilang yang tidak terlalu flat untuk karakterisasinya bagi saya si Chloe gitu. Jadi karena dia seorang yang rebel ya, anak gadis yang rebel, dengan pekerjaan dia di luar sana lebih milih jadi model, dan ketika melihat aksi dia yang waktu ngangkat mobil terus juga waktu yang ditembak peluru waktu nyelamatin pacarnya, jadi itu cukup kejutan bagi saya. Jadi cukup suatu hal yang memberi warna lah dibandingkan dengan karakter-karakter lain. Bagi saya, menurut saya ya terlalu flat, terlalu sama gitu, nggak ada yang spesial gitu, baik yang masa mudanya, masa tuanya, sampai nurun ke anak-anaknya. Bahkan si Brandon itu kata saya yang menurut saya nggak terlalu guna gitu di series ini gitu, karena harusnya kan dia yang meneruskan legacy sebagai utopian, tapi
karakterisasinya sangat lemah menurut saya. Jadi kalau di antara dua itu ya Brandon sama Chloe, dua ini saya merasa si Brandon ini yang kurang sangat lemah lah di season pertama. Justru Chloe ini lebih keluar menurut saya. Iya. Ya pas nonton ini Brandon sama Chloe ini mengingatkan saya tadi itu saya ngomong itu kayak Superman and Lois sih, dalam arti wah ini dua juga nih, bener gak Mas Dian ya, kemarin kita bahas betul, ya. Betul. Ini kok dua anak, yang satunya isanya rebel, yang satunya isanya kayaknya pengen nyenengin bapaknya segala macam. Nah benar-benar, nah ini memang saya setuju juga sama Mas Dian bahwa ini yang berwarna ini ya memang si Chloe justru sih, dalam arti dibandingkan yang lainnya, yang tokoh-tokoh lain ini kayak flat-flat aja, dalam arti kalau sedangkan si Chloe ini di season pertama ini kita melihat nih dari yang awalnya rebel, lama-lama kok jadi kayaknya ada batinnya itu setelah temannya meninggal, istilahnya kan itu kan kayak ada sesuatu panggilan di hatinya yang mungkin akan merubah dari tindak tanduknya selanjutnya nih. Tapi yang buat saya jatuh cinta sih sebenarnya itu karakter si Raiko. Oh ya, itu bagus juga tuh, tapi terlalu singkat. Bagus. Aduh, itu badass banget, tapi ya ampun. Ditampilin di akhir, tampilin di akhir badass, aktrisnya pun membawakannya itu benar-benar auranya itu keluar gitu, banget. Setuju. Aduh, tapi kok ya sedih saya. Sedikit doang jatahnya sedikit doang sih. Tapi itu jujur si yang dari dibandingkan justru itu nih, dibandingkan semua karakter yang ada nih yang panjang sepanjang season pertama, justru kemunculan dengan sedikit si Raiko ini itu membuat saya jatuh hati ke dia nih. Gila nih orang nih badass banget nih, walaupun tanda kutip ini kesannya mata duitan segala macam, tapi dia ini dalam arti keahlian dalam telekinetisnya, istilahnya masuk ke dalam pikiran orang ya, tapi dia juga bisa bela dirinya itu juga jago dalam arti. Jadi ini benar-benar perfect nih, dalam arti perfect combination istilahnya. Nah itu sih kalau saya pribadi ini, kalau untuk yang berkesan itu si Raiko sih seperti itu. Nah sekarang ini kalau adegan yang memorable ada nggak? Dari saya dulu ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya yang memorable ya pasti si Raiko itu tadi sih. Satu, si Raiko kan benar-benar ya, dia jadi keingetan actionnya dia juga yang paling menurutku paling bagus sih actionnya Raiko kan pas di Jepang itu kan. Itu sih paling bagus. Tapi kalau saya personal ada salah satu yang karena aku suka sama flashbacknya nih, itu ketika si Sheldon ini ketemu sama Grace. Jadi kan di awal kan kita udah tahu tuh kalau si suaminya Utopian itu si Lady Liberty, dan itu tuh namanya kan Grace. Sedangkan pas di flashbacknya itu Grace itu ternyata jurnalis. Nah itu jadi kayak loh kok dia jurnalis, kok dia nikahnya gimana, itu yang jadi penasaran kan sepanjang series itu, kayak dia ketemunya kayak gimana, dan momen ketika mereka bertemu itu kayak wah itu keren sih, kayak mereka istilahnya jurusan cerita kesananya memorable sih bagi aku sih, kayak mereka ketemu terus di kapal itu juga keren sih. Sama pas yang walaupun agak gampang ditebak ya saat di pulaunya tuh, terus ada tangan-tangan nempel di dinding itu. Oh ya. Itu juga keren sih, kayak menurutku orang bakal ngingetin itunya sih, kan visualnya juga enak tuh, keren juga, jadi itu memorable juga sih. Ada 3. Oke. Kalau Mas Dian gimana Mas Dian? Kayaknya kita bertiga sepakat nih, kita sama-sama suka si Raiko. Boleh, Raiko itu milik saya, Ci. Kalau untuk si memorable ya bagi saya sih salah satu yang berkesan buat saya kehadiran pertama Raiko gitu. Nuansa waktu penggambaran nuansa di Jepang dia menghadapi para gangster-gangster itu keren banget kata saya sih. Beda banget, memberikan kesegaran tersendiri lah bagi kita yang udah mumet nih dari 6 episode sebelumnya itu. Jadi setuju banget. Itu salah satu scene memorable buat saya gitu, yang bahkan nuansanya itu mengingatkan saya akan film The Wolverine tuh, yang si Logan pergi ke Jepang. Itu salah satu film favorit saya sih, jadi agak cukup ngena di situ. Sama yang satu lagi sih, kalau scene memorable ya kayak saya udah singgung tadi, waktu pas si Chloe itu nyelamatin pacarnya yang ternyata dia bulletproof gitu. Itu kan cukup kata saya cukup mengejutkan juga, pertama kali ngelihat kekuatan dia ya si Chloe ini, selain dia ngangkat mobil sama dia ditabrak mobil,
ternyata waktu dia bulletproof tanpa kostumnya itu cukup keren sih bagi saya. Tapi kalau untuk secara keseluruhan saya suka yang Raiko pertama diperkenalkan, transisinya itu yang dia bokapnya masuk ke pikiran dia itu keren sih. Apalagi nuansa di Jepangannya modern gitu. Setuju banget. Satu hal yang fresh lah setelah berepisode-episode yang mumet. Bener banget. Nah, Mas Dian bukannya suka Chloe yang pas apa tiba-tiba mamanya datang itu di jendela. Ini yang tergokin. Hampir kegep. Nggak peduli kata mamanya. Saya mah nggak peduli sama ini. Saya mau tahu aja kamu keadaannya gimana. Oke. Nah, iya. Nah, ternyata sih ya oke. Itu sih memang sih tadi itu karena aksinya itu memang sepertinya awal-awal biasa, jadi istilahnya kehadiran si Raiko itu menjadi penyegar ya. Dan istilahnya memang tadi itu suatu adegan yang cukup menarik itu di mana ya tadi itu permainan dengan pikiran tuh ya, dari bapaknya juga kan ahli dalam pemikiran tuh. Nah itu dimensi itu dibawa ke dimensi khayalan, di mana bayangin nih lagi berantem tiba-tiba dia blank, diem aja gitu kan. Iya. Nah, kalau di komik itu ada beberapa adegan kayak gitu tuh lebih sadis lagi tuh. Dalam arti lagi diem, nggak tahu pas ngomong, ini sebenarnya ini kamu nih tubuh kamu nih lagi gebukin nih di depan istilahnya gitu. Gitu. Jadi kan diem gitu. Nah itu kan jadi ajak ngomong gitu. Misalkan sama si Walter di yang kan ada adegan yang di pantai ya, yang waktu si Walter ngajak ngomong. Nah itu sebenarnya itu apa yang terjadi sih sebenarnya? Sebenarnya itu tubuh kamu tuh lagi gebukin tuh rame-rame. Nah itu memang jadi satu sebenarnya itu Walter itu tuh menjadi satu daya tarik tuh untuk aksi tuh sebenarnya sih nanti ke depannya semoga ke depannya itu ada lagi nih seperti itu. Nah tadi udah adegan yang memorable. Nah tadi Mas Alfian juga kan tadi kan ngomong yang tangan itu ya, yang nyala. Nah itu juga menurut saya sih itu menjadi kunci nih Mas Dian nih. Karena pas dia penyelesaian, Walter udah menyelesaikan dengan teman yang satu. Tapi ternyata itu ujung-ujungnya itu Walter itu harus menyelesaikan dengan Sheldon. Ngerti gak? Oke. Nah, Walter itu harus menyelesaikan dengan Sheldon. Nah, kita udah dibawa, wah udah nih ternyata hubungan adik kakak akhirnya ini baik nih istilahnya. Tapi ternyata itu terakhir itu dibukakan blok ini jadi kayak gini, kenapa? Nah itu kenapa nih? Dalam arti membuat saya ini twistnya itu bagi saya twistnya itu justru membuat penasaran karena kita sudah digambarkan betapa udah dari awal tuh Sheldon sama si Walter itu berantem lah, ini ngapain beli ini, ngapain jual ini, gini terus berantem, ngapain kamu ini udah sakit jiwa gini kan. Terus kita udah dimanjakan dengan kita harus menyelesaikan masalah nih antara Walter sama Sheldon, habis itu udah baikan, nggak taunya tiba-tiba dibelokin seperti itu. Itu sih kalau menurut saya sih justru. Nah ini yang berhubungan dengan scene favoritnya daripada Mas Alfian nih. Nah, kalau saya favoritnya itu bukan karena sinarnya itu, tapi karena tadi itu pas udah baikan, konfliknya ini udah kelar nih. Tapi di masa kini kenapa bisa berubah tuh? Nah itu dia tuh, apalagi sebenarnya udah dikasih clue-clue itu pas si Sheldon bilang kita nggak boleh jadi ini ya, jadi ikut politik. Tiba-tiba Walter bilang ya buat apa kalau nggak ada ini kan? Terus Walter bilang gue bercanda gitu kan, istilah kasarnya kan. Nah itu sebenarnya itu udah tanda kutip ini beneran bercanda apa enggak nih sebenarnya seperti itu sih. Nah, sekarang apakah Mas Dian masih mengharapkan season 2 gak? Sejujurnya enggak sih. Bahkan saya nggak terlalu yakin. Karena kalau kita melihat feedback pun kayaknya banyak yang cukup kecewa juga ya. Karena ada lah. Cukup saya juga bisa bilang cukup kecewa gitu dengan series ini gitu. Jadi kalau dibilang ada pertanyaan apakah mengharapkan, saya jawab enggak gitu. Tapi kalau misalnya ada ya mungkin saya akan menonton meskipun saya tidak akan menantikannya gitu. Jadi menurut saya masih 50-50 peluang untuk akan dibuatnya atau tidak, nanti kita lihat aja sih. Tapi kalau saat ini saya lebih berpihak ke kemungkinan besar kayaknya nggak dibuat.
Lihat feedback ya, lihat feedback. Karena Netflix sekarang agak kejam soalnya. Nah, betul. Kecuali kalau dia jual ke si Mark Millar yang jual ke stasiun lain ya. Ah ya, bisa jadi sih. Bisa jadi. Nah, kalau Bre gimana Bre? Masih mengharapkan season 2 gak? Sebenarnya hampir sama kayak Mas Dian sih, masih 50-50 karena balik lagi ke audiensnya. Kalau misalkan aja season 1-nya ini dibikin menarik untuk ditonton bagi para audiens, itu pasti season 2-nya bakal ditunggu-tunggu sih. Tapi ini tuh berpotensi banget sebenarnya kalau dilihat setelah gue baca komiknya juga kan. Sayang aja terlalu dari semua yang telah kita bahas itu kayak kelamaan screen time-nya, terlalu lama, terlalu bertele-tele, padahal potensi banget untuk ceritanya. Dan itu kalau balik ke audiens ya, sebenarnya nggak begitu mengharapkan banget. Tapi kalau misalnya keluar ya sama kayak Mas Dian, kalau keluar tetap saya tonton. Gitu. Nah, kalau saya kebalikan, saya benar-benar mengharapkan, justru saya berharap ini istilahnya ini naskahnya ini dipoles agar berbeda lah, dalam arti berbeda dengan komiknya, karena saya pengen tahu nih, pengen dibawa sebenarnya ide daripada sang misalnya yang developer atau creator daripada serial ini mau dibawa ke arah mana nih. Biasanya kan mereka kan punya visi nih, ada yang plek seperti komiknya atau seperti asalnya atau novelnya, tapi ada yang ingin istilahnya dibawa ke arah yang lain seperti itu sih. Kalau saya pribadi sih cukup mengharapkan sih. Tapi tadi itu saya sih agak khawatir dengan respon daripada penonton sih. Dan tadi seperti Mas Dian bilang itu banyak serial yang berguguran sih. Kecuali kalau dijual ke tiba-tiba pindah ke HBO atau pindah ke yang lain, Amazon mungkin. Gitu. Iya. Jadi dikumpulin tuh. Jadi yang Amazon itu yang sadis-sadis, istilahnya kan mungkin kan jadi kan ciri khas kan. Iya, betulan gitu aja ya. Tahu gitu aja. Nah, sekarang nih untuk penutup nih, dari kalian nih ada kata-kata terakhir gak untuk Sobat BB69 yang belum pernah menonton serial ini atau yang sedang menonton serial ini tapi istilahnya merasa aduh lah capek lah, nggak usah lah seperti itu, atau misalnya malah mendukung, ya udah stop aja. Nah, mulai dari siapa dulu nih? Mas Dian boleh duluan. Jadi nyontek ya. Kalau dari saya jujur karena saya termasuk yang tidak berkesan series ini, justru cenderung forgettable bagi saya. Jadi bagi kalian yang udah merasa bosan di episode awal, nggak melanjutin nggak apa-apa. Jadi waktunya bisa dipakai untuk nonton yang lain gitu. Jadi, kecuali kalau misalnya nanti udah ada pengumuman season 2, bolehlah diselesaikan gitu untuk series ini. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti ternyata endingnya di cancel, tidak ada season 2, dan kalian episode awal itu ternyata nggak cocok gitu dan ngerasa boring, ya udah skip aja nggak apa-apa. Jadi waktunya bisa dipakai untuk nonton series yang lain gitu. Atau coba aja dulu nonton 1 episode atau paling maksimal 2 episode. Tapi kalau di 2 episode itu ngerasa aduh nggak cocok nih buat gue, ya udah skip aja nggak apa-apa gitu bagi saya sih, karena ngelihat sangat banyaknya konten sekarang ini baik di ranah series ataupun film secara digital, jadi bisa dipakai waktunya untuk nonton yang lain gitu yang sesuai dengan selera kalian. Kalau dari saya itu aja. Oke, kalau dari Bre gimana Bre? Ya beri kesempatan untuk menonton lah, karena sebenarnya konsepnya pun juga baru, dan bagi yang nggak mau melulu soal superhero aksi, ini baru rekomendasiin sih. Kalau misalkan mengharapkan aksi, ya itu boleh ditinggalkan. Tapi kalau bisa sabar dulu aja nontonnya. Memang di episode awal pertama sampai mungkin 4 itu lambat banget, tapi mulai naik lagi tensionnya itu 6 sampai 8 karena di situ baru mulai twist-twistnya ada. Dan semuanya baru mulai kejawab sih. Jadi beri kesempatan aja untuk menonton, karena sebenarnya jujur aja kalau personal juga enjoy juga sih, karena ada yang baru sih konsepnya gitu sih. Tapi ya balik lagi ke selera, semuanya kan balik lagi ke selera. Kalau misalkan udah ngerasa nggak suka di awal, ya skip aja. Apalagi yang pengen nyari aksi di sini, yang aksi yang comic book kayak yang bombastis, itu bakal kayak merasa boring banget. Tapi kalau yang lebih prefer ke drama dan pengen cari hal yang baru, yang fresh gitu tentang ceritanya,
ini boleh banget dan memang harus wajib ditonton sampai akhir sih, karena memang berpotensi banget. Apalagi kalau season 2-nya nanti ternyata dimunculin, nah itu bisa jadi kalau memang kalau disesuai komiknya ya, season 2 mungkin bakal jadi gila. Dan benar katanya Mas Tiawan, kalau kayak Game of Thrones gitu, bisa jadi kayak gitu. Jadi beri aja kesempatan untuk nonton. Tapi balik lagi ke selera sih. Itu sih. Oke, kalau bagi saya nih untuk para pendengar BB69 nih, saya sih berharap nih untuk kalian menonton nih karena ini adalah jenis film superhero yang cukup berbeda dari baik itu dari penampilan ataupun dari alurnya dari segi ceritanya nih. Dan yang terutama ini kenapa saya minta kalian menonton karena nanti ini baru awal aja nih. Dalam arti ini hanya baru fondasi nih. Hanya fondasi aja karena kalau memang benar akan dilanjutkan ke season 2, nah itu baru istilah main show-nya itu di situ tuh. Dan itu benar-benar pasti benar-benar gila di situ. Wah, pokoknya masih benar-benar wah deh. Dan mungkin nggak salah mereka akan membandingkannya itu sebagai kayak The Boys atau Invisible sih dalam arti. Tapi ya tadi itu karena mungkin terlalu lambat, jadi ya itu beresiko untuk tidak dilanjutkannya itu. Jadi saya tetap berharap nih kalian tetap nonton karena saya pribadi pun cukup menyukai serial ini dan cukup masih bisa enjoy karena mungkin tadi itu kata si Mas Alfian itu saya ini tidak mengharapkan atau bahkan saya mungkin lagi sedang bosan menonton film superhero yang big book karena kemarin juga baru nonton Invisible segala macam kan jadi kan saya masih teringat-ingat seperti itu dan ternyata dikasih sesuatu yang fresh seperti ini nih justru bagi saya pribadi justru mendapatkan sesuatu yang berbeda ini malah menjadi pikiran saya jadi lebih fresh tapi ada beberapa justru yang karena baru nonton film yang superhero yang pace-nya cepat habis itu actionnya banyak mengharapkan ini mungkin sama atau setidaknya itu sama atau lebih daripada yang Invisible atau The Boys ataupun film serial superhero lainnya yang aksinya cukup banyak sih seperti itu. Oke. Nah sekarang nih kayaknya kita udah cukup lama nih ngobrol-ngobrolnya nih Mas ya. Ini Mas Alfian dan Mas Dian nih. Terima kasih untuk waktunya karena sudah menjadi teman Kongko BB69 dan jangan lupa nih untuk melihat kepada atau IG dan YouTube dari WV Corner ya Mas Dian ya. Ya, betul. Di mana Mas Dian? Di Instagram kita di @wvcorner biasa buat konten daily news dan juga kalau untuk di YouTube channel WV Corner tulisannya sama WV Corner untuk review-review film dan series populer. Oke, kalau Bre Alfian kalau ingin melihat konten-kontennya di mana? Boleh di Instagram, boleh di Facebook, boleh di Twitter, tapi saat ini lagi banyak-banyaknya di Instagram, di @siniaja_channel, dan kalau mau lihat reviewnya, lebih banyakannya di YouTube, kalau dicari di YouTube, tinggal tulis aja Sini Aja, tidak ketemu spasi, Sini spasi aja. Sini spasi aja. Sini spasi aja. Itu untuk review series sama film terbaru, sebisa mungkin update secepat-cepatnya. Mantap. Nah, jadi jangan lupa tuh untuk subscribe di Instagram dan juga YouTube channelnya dari WV Corner dan Sini Aja Channel. Karena mereka itu selalu update series atau film-film terbaru nih, review-reviewnya seperti itu. Dan dapat didengarkan juga tuh di YouTube-nya sambil mungkin nih bentar kan lagi lebaran nih ya kan. Libur-libur nih mungkin sambil iseng-iseng klik aja mereka dan dengerin aja tuh review-reviewnya tuh. Sangat menarik ya. Oke. Sekali lagi terima kasih untuk para teman Kongko BB69 dan terima kasih untuk Sobat BB69 yang sudah mendengarkan episode kali ini. Dan semoga kedepannya kita bisa collab lagi nih ya untuk Mas Dian dan Bre Alfian ya untuk dengan tema-tema yang berbeda nih. Sekali lagi terima kasih dan see you. You.